Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami bakal membahas tentang Bandung Lautan Api dan pertempuran Medan Area serta perundingan Haute Valois. Nah, sebelumnya kami pengen perkenalan dulu nih. Dari aku dulu ya. Kenalin, aku Aska Syauki, Fajar Rahel, absen 6. Dan saya Devita Pratiwi, absen 7. Perkenalkan, nama saya Ega Julianiko Saputra, absen 9. Saya Liontin Yuset Pratama, absen 19. Dan saya Muhammad Iftakuliza, absen 21. Dan saya Zaki Arunawida Putra, absen 36. Latar belakang Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api merupakan salah satu momen penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 24 Maret 1946, di mana rakyat Bandung membakar kota mereka sendiri untuk mencegah pasukan Sekutu dan Nisa. Belanda menggunakannya sebagai markas. Berikut beberapa faktor yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api. Kedatangan pasukan Sekutu dan Nisa pada bulan Oktober 1945. Pasukan Sekutu yang diboncengi Nisa datang ke Bandung. Kedatangan mereka untuk melucuti senjata tentara Jepang dan membebaskan tawanan Jepang. Namun di balik itu, mereka memiliki agenda tersembunyi untuk menguasai Indonesia. Ultimatum Sekutu. Pasukan Sekutu kemudian mengeluarkan ultimatum kepada TRI untuk menyerahkan senjata dan mengosongkan Bandung Selatan. Ultimatum ini ditolak oleh TRI dan rakyat Bandung karena mereka tidak ingin kembali dijajah. Strategi Bumi Hangus menghadapi situasi yang tidak menguntungkan, Kolonel Abdul Haris Nasution, Komandan Divisi TRI, memutuskan untuk menerapkan strategi Bumi Hangus. Strategi ini bertujuan untuk melumpuhkan kekuatan Sekutu dengan membakar semua infrastruktur vital di Bandung Selatan. Rakyat Bandung dengan penuh semangat dan pengorbanan mendukung strategi Bumi Hangus. Mereka membakar rumah-rumah, toko-toko, dan fasilitas umum lainnya dengan sukarela. Mereka lebih rela kehilangan harta benda daripada melihat Bandung dikuasai kembali oleh penjajah. Kemudian ada kronologi Bandung Lautan Api. Setelah proklamasi pada tahun 1945, rakyat Bandung dan para pemuda segera merebut markas, senjata, dan fasilitas milik Jepang. Tentara Keamanan Rakyat atau TKR mulai dibentuk, dibantu laskar rakyat seperti Hizbullah, Sabilillah, dan Barisan Rakyat Indonesia. Sekutu masuk Bandung pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal McDonald didampingi Nika, Belanda sudah tiba di Jakarta, lalu menyebar ke Jawa Barat termasuk Bandung. Sekutu datang dengan alasan melucuti Jepang, tapi ternyata membantu Nika untuk kembali menguasai Indonesia. Kemudian ultimatum pertama pada tanggal 21 November 1945, Sekutu atau Nika mengeluarkan ultimatum agar rakyat Bandung bagian utara segera mengosongkan daerah itu. Pejuang dan rakyat Bandung menolak, sehingga pecah pertempuran di berbagai sudut kota. Pertempuran Bandung pada bulan Desember 1945 sampai Maret 1946. Desember awal 1945, pertempuran sporadis masih terus terjadi antara TKR atau Laskar dengan pasukan Sekutu dan Nika di Bandung. Kemudian 12 Desember 1945, pertempuran sengit di Bandung bagian utara. Rakyat tetap bertahan meski ultimatum 21 November sudah berlaku. Masuk pada bulan Januari 1946, pasukan TKR melakukan serang-serangan gerilya di dalam kota. Sekutu mulai memperketat tekanan dengan kendaraan lapis baja dan artileri berat. Rakyat sipil semakin banyak yang mengungsi ke Bandung Selatan. Pada bulan Februari 1946, kontak senjata makin meningkat, terutama di sekitar Cicadas, Tagiliger, dan Diokolot. Kolonel Abdul Haris Nasution menyadari kekuatan pasukan Republik jauh lebih lemah dari Sekutu. Muncul rencana strategi Bumi Hangus bila Bandung dipaksa diserahkan. 21 Maret 1946, Sekutu mengeluarkan ultimatum lagi. Pasukan Republik harus meninggalkan seluruh kota Bandung selambat-lambatnya 24 Maret 1946. Pemerintah dan pimpinan militer di Jawa Barat mengadakan rapat dan memutuskan melaksanakan Bumi Hangus bila ultimatum dipaksakan. Kolonel Abdul Haris Nasution memerintahkan pembakaran fasilitas penting seperti gudang, rumah, dan gedung agar tidak bisa dipakai Sekutu atau Nika. Rakyat Bandung dengan ikhlas meninggalkan rumahnya menuju daerah selatan. Puncak peristiwa malam 23 Maret 1946. Bandung dibakar besar-besaran, langit kota merah menyala, Muhammad Toha dan Ramdan melakukan aksi heroik.
meledakkan gudang Mesiu Sekutu di Diokolot. Keduanya gugur dalam tugas. Kota Bandung berubah menjadi lautan api. Kemudian yaitu 6 tokoh penting di balik peristiwa Bandung Lautan Api. Yang pertama, Kolonel Abdul Haris Nasution. Kolonel Abdul Haris Nasution sebagai Komandan Divisi Siliwangi memerintahkan pembumihangusan Kota Bandung untuk mencegah penggunaan kota oleh pasukan Sekutu dan Nica. Tindakan ini dikenal sebagai Bandung Lautan Api. Yang kedua, Muhammad Toha. Muhammad Toha bertugas untuk membakar gudang amunisi milik Sekutu di Dayakolot agar tidak jatuh ke tangan musuh. Dalam aksi tersebut, Muhammad Toha tewas akibat ledakan besar. Hal ini menjadikannya simbol keberanian dan pengorbanan dalam peristiwa Bandung Lautan Api. Yang ketiga, Sultan Syahrir. Sebagai Perdana Menteri Indonesia, saat itu Sultan Syahrir berperan dalam mengarahkan strategi diplomasi dan pertahanan negara. Yang keempat, Aceh Bastaman. Aceh Bastaman adalah seorang wartawan muda yang menulis untuk koran Suara Merdeka. Dia menyaksikan dan mendokumentasikan peristiwa Bandung Lautan Api. Yang kelima, Mayor Rukana. Sebagai Komandan Polisi Militer Bandung, Mayor Rukana mencetuskan ide untuk membakar Bandung Selatan menjadi lautan api sebagai strategi untuk mempertahankan kota Bandung. Kemudian yang terakhir adalah Muhammad Ramdan. Ia seorang pejuang dari Barisan Rakyat Indonesia yang gugur bersama Muhammad Toha saat menyerang dan menghancurkan gudang amunisi Sekutu di Dayakolot pada peristiwa Bandung Lautan Api tanggal 24 Maret 1946. Kemudian ada dampak-dampaknya. Yang pertama, dampak sosial. Eksodus penduduk sekitar 200.000 penduduk Bandung meninggalkan rumah dan harta benda mereka, mengungsi ke daerah sekitarnya seperti Garut, Tasikmalaya, dan Cianjur. Kemudian kehilangan tempat tinggal, banyak warga kehilangan rumah karena ikut dibakar agar tidak bisa digunakan Belanda, dan banyaknya korban jiwa. Ribuan rakyat dan pejuang gugur akibat pertempuran serta pembakaran kota. Yang kedua, dampak ekonomi. Kerugian besar, hancurnya fasilitas umum, gedung pemerintahan, pabrik, sekolah, serta rumah warga menyebabkan kerugian material yang sangat besar. Lumpuhnya perekonomian Bandung, kota yang sebelumnya menjadi pusat perdagangan dan industri di Jawa Barat mengalami stagnasi. Yang ketiga, dampak politik. Simbol perlawanan rakyat, aksi pembumihangusan Bandung memperlihatkan tekad rakyat Indonesia untuk tidak menyerahkan tanah air ke Belanda. Kemudian dukungan moral, membakar kota sendiri untuk mencegah digunakan musuh, membuat pejuang Indonesia semakin dikenal dunia sebagai bentuk heroisme. Tekanan bagi Belanda harus menghadapi perlawanan rakyat yang militan dan siap berkorban. Yang keempat, dampak militer. Taktik bumi hangus, peristiwa ini menjadi contoh strategi militer Indonesia untuk melemahkan posisi Belanda dengan mengorbankan fasilitas strategi. Kemudian perlawanan berlanjut, pasukan pejuang kemudian bergerilya di keluar kota Bandung, membuat Belanda sulit menguasai seluruh wilayah. Latar belakang pertempuran Medan Area adalah kedatangan pasukan Sekutu pada tanggal 9 Oktober 1945 yang datang untuk mengambil alih pemerintahan setelah Indonesia merdeka dan membebaskan tawanan perang Belanda. Tindakan Sekutu yang didukung oleh Nica untuk mengembalikan kekuasaan kolonial, tindakan arogan para serdadu Nica atau seperti menginjak lencana merah putih, serta pemasangan papan batas wilayah oleh Sekutu yang dianggap memecah belah rakyat Indonesia. Hal ini memicu perlawanan besar dari rakyat dan pejuang di Sumatera Utara. Kronologi utama peristiwa pertempuran Medan Area dimulai pada tanggal 9 Oktober 1945. Pasukan Sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Teddy Kelly mendarat di Medan diikuti oleh Nica. Kemudian pada tanggal 13 Oktober 1945, insiden di Hotel Medan yang bernama Wilhelmina memicu pertempuran ketika seorang pejabat Belanda menginjak lencana merah putih milik seorang remaja Indonesia yang dikenal sebagai awal pertempuran Medan Area. Kemudian pada tanggal 18 Oktober 1945, Sekutu dan Nica mengeluarkan ultimatum kepada pemuda Medan untuk menyerahkan senjata. Pada tanggal 1 Desember 1945, Sekutu memasang papan bertuliskan batas resmi wilayah Medan di pinggiran kota yang memicu perlawanan rakyat.
Kemudian tanggal 10 Desember 1945 Sekutu dan Nica melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Pada April tahun 1946 Sekutu berhasil menguasai kota Medan. Kemudian tanggal 10 Agustus 1946 perlawanan terhadap Sekutu semakin sengit di tebing tinggi dan para pemimpin pasukan membentuk Komando Resimen Laskar Rakyat untuk memperkuat perlawanan. Kemudian pada 15 Februari 1947 pertempuran Medan Area berakhir setelah pemerintahan gencatan senjata dikeluarkan setelah adanya perundingan. Pada tanggal 10 Maret tahun 1947 garis demarkasi atau batas daerah ditetapkan untuk penyelesaian konflik antar Indonesia dan Sekutu. Tokoh-tokoh perlawanan Medan Area yang pertama ada Tengku Muhammad Hasan. Ia sebagai gubernur Provinsi Sumatera pertama setelah Indonesia merdeka dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1948 hingga tahun 1949 dalam Kabinet Darurat. Kemudian ada Teddy Kelly. Teddy Kelly adalah sekutu yang baru saja membebaskan Indonesia dari pendudukan Jepang. Tiba di Pelabuhan Belawan pada tanggal 9 Oktober dan melanjutkan perjalanan ke pusat kota Medan. Kemudian ada Ahmad Tahir. Ahmad Tahir yang pada saat terjadinya pertempuran Medan Area memiliki inisiatif untuk membentuk suatu barisan pertahanan. Akhir pertempuran Medan Area meninggalkan dampak mendalam bagi rakyat khususnya Indonesia. Dampak pertempuran Medan Area yang pertama yaitu tewasnya puluhan orang dari kedua belah pihak. Kedua, lumpuhnya ekonomi kota Medan dan sekitarnya. Ketiga, banyak korban jiwa dari pejuang dan rakyat. Keempat, kerusakan kota Medan dan sekitarnya. Kelima, rakyat jadi semakin bersatu melawan Belanda. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 17 Agustus 1945, Belanda ternyata belum mau mengakui kemerdekaan kita. Mereka datang kembali ke Indonesia bersama tentara sekutu lewat organisasi yang disebut Nica. Tujuannya adalah untuk mengambil alih kekuasaan lagi seperti sebelum perang. Tentu saja Indonesia tidak tinggal diam. Pemerintah dan rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan, baik lewat pertempuran maupun lewat jalur diplomasi. Nah, salah satu upaya diplomasi itu adalah perundingan Hoog-Veluwe. Perundingan ini berlangsung sekitar April sampai Mei 1946, bertempat di Hoog-Veluwe, yaitu sebuah taman nasional di daerah Arnhem, Belanda. Dari sinilah nama perundingannya diambil. Dalam perundingan ini, pihak Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, didampingi tokoh-tokoh seperti Sultan Syahrir dan Ali Sastro Midjoyo, sedangkan dari pihak Belanda dipimpin oleh Dr. Hubertus van Mook. Tujuan perundingan ini sebenarnya sederhana, yaitu mencari jalan damai antara Indonesia dan Belanda, serta menentukan hubungan politik setelah Indonesia merdeka. Namun, isi pembicaraannya justru menunjukkan perbedaan yang sangat besar. Pihak Indonesia menegaskan bahwa Indonesia sudah merdeka sepenuhnya, dan Belanda seharusnya mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Sementara itu, pihak Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia. Mereka malah mengusulkan bentuk kerjasama yang disebut Persemakmuran atau Commonwealth, di mana Indonesia dianggap masih berada di bawah kerajaan Belanda. Tentu saja usulan ini langsung ditolak oleh Indonesia. Menurut Muhammad Hatta, kalau usulan ini diterima, berarti Indonesia belum benar-benar merdeka, karena tidak ada titik temu antara kedua belah pihak. Akhirnya perundingan ini gagal atau buntu, atau deadlock. Meskipun gagal, perundingan Hoog-Veluwe punya arti penting. Perundingan ini adalah diplomasi internasional pertama yang dilakukan Indonesia setelah merdeka. Melalui perundingan ini, dunia mulai tahu bahwa Indonesia benar-benar serius mempertahankan kemerdekaannya. Selain itu, pengalaman dari perundingan ini menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah Indonesia dalam menghadapi perundingan selanjutnya. Dari sinilah akhirnya muncul perundingan Linggarjati pada tahun 1946. yang berhasil membuat Belanda mulai mengakui Indonesia secara de facto di Jawa dan Sumatera.